warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiruddin. Saya dari Prodi Studi Agama-Agama atau biasa yang dikenal itu SAA, itu dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, mahasiswa IAIN Kediri. Saya di sini akan menjelaskan atau akan mempresentasikan tentang hubungan antara agama dan negara. Ya, kalau menurut saya sendiri, di sini itu agama dan negara itu memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan yang sangat erat sekali di sini. Kenapa di situ? Karena agama membutuhkan negara, negara juga membutuhkan agama. Itu. Ini, kalau agama membutuhkan negara sendiri itu seperti ini kan, agama di sini agama itu kepercayaan atau kita itu memiliki rasa taat kepada Tuhan atau penguasa di agama itu kayak gitu. Nah, di sini kenapa kok membutuhkan negara? Karena agama itu bisa berkembang di dalam negara. Bagaimana kita bisa memperkembangkan atau memperluas agama kita kalau tidak di dalam negara itu? Nah, kayak gitu. Makanya membutuhkan negara. Nah, sebaliknya begitu juga, negara membutuhkan agama. Karena apa? Karena negara itu tanpa punya kepercayaan atau mempunyai kepercayaan spiritual kepada Tuhan atau kepada makhluk, ya bukan makhluk lah, sebagai pencipta itu. Begitu juga sebaliknya, negara itu juga membutuhkan agama. Karena apa? Karena di sini itu negara itu bisa akan berjalan kalau masyarakatnya itu taat atau patuh pada peraturan dan hukum. Nah, di situ karena sejatinya keyakinan manusia itu sangat mempengaruhi bernegara, makanya dia membutuhkan agama. Kalau kita sangat yakin kepada agama atau kepada Tuhan di dalam agama tersebut, kita itu akan berpengaruh pada negara. Manusia itu juga membutuhkan agama, sangat membutuhkan agama. Karena apa? Ya, karena perlu untuk pedoman di dalam hidup kita, di dalam dunia dan di dalam akhirat nantinya, untuk menjadikan kita agama kan di sini untuk memberikan petunjuk bagi manusia itu. Seorang akan memiliki nilai moral yang tinggi itu karena apa? Karena dia memiliki agama, dia beragama, dan di dalam agama itu akan diajarkan kebaikan. Nah, kemudian mengapa manusia juga memiliki sangat butuh kepada negara? Karena apa? Ya, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup membutuhkan orang lain. Itu. Karena kalau kita bernegara, kita di situ akan mempunyai tetangga, mempunyai teman masyarakat itu. Seperti contohnya ini, kalau kita hidup sendiri, kita itu tidak akan bisa hidup. Ya, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Mereka itu membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, membutuhkan bersosialisasi, interaksi kepada masyarakat atau manusia lain. Ya, seperti contohnya gini, kan kita hidup di desa, itu jelas membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian dan lain-lainnya. Nah, kalau kita hidup di desa kan kita bisa menanam padi sendiri di sawah. Nah, itu kan buat makan nasi. Nah, kalau buat beli lauknya, buat masaknya, kita juga membutuhkan kompor LPG, membutuhkan gas. Itu kan kita beli kepada orang lain. Tidak bisa kita langsung membuat sendiri gini. Jelas kita membutuhkan orang lain untuk membantu keberlangsungan hidup kita. Ya, seperti itu. Negara sebagai manifestasi kodrat dan hubungan manusia dengan manusia itu untuk mencapai tujuan yang sama. Hal yang berkaitan dengan negara adalah seperti pada sila pertama dari Pancasila itu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah,
itu di situ itu bahwa warga negara tidak dapat hidup teratur jika tidak takut pada Tuhannya atau jika tidak menghormati agamanya sendiri gitu. Makanya yang terutama adalah agama dulu, baru itu negara. Ya, karena sejatinya keyakinan manusia itu sangat mempengaruhi hubungan antara agama dan negara. Makanya kita mendahulukan agama, karena agama itu menyangkut dalam keyakinan dan kepercayaan. Di sini ada beberapa pemahaman yang akan saya utarakan dan saya jelaskan sepenuhnya. Itu akan negara dan agama dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama tentang paham sekuler pertama ini, yang kedua tentang paham komunisme, yang ketiga tentang paham teokrasi, dan yang terakhir tentang paham Islam. Jadi ini langsung kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang hubungan antara agama dalam negara Pancasila atau negara Indonesia. Ini kita langsung saja ke dalam negara Pancasila. Itu negara tidak boleh mencampuri masalah keagamaan, tapi negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kebebasan masing-masing agama, membantu perkembangannya, dan menjaga kerukunan hidup antar beragama. Berarti di sini tidak boleh mencampuri dalam urusan agama sendiri dan negara sendiri. Di sini tidak boleh disangkut pautkan itu, tapi masih mempunyai wewenang untuk menjaga kerukunan hidup antar beragama. Di sisi lain, pihak agama-agama juga tidak boleh mencampuri secara langsung masalah kenegaraan, tetapi agama juga punya tanggung jawab untuk meletakkan landasan etis, moral, dan spiritualnya. Karena di dalam kita beragama, kita nanti akan mempunyai landasan sendiri-sendiri, dari baik agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama-agama lainnya. Langsung saja ke kasus persoalan atau hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Yang pertama itu tentang kayak kasus negara sering mencampur tangani terlalu jauh pada masalah agama. Itu sering, kadang di negara Indonesia sendiri itu sering kayak gitu, baik dari soal perpindahan rumah ibadah, pelanggaran pindah agama, pelarangan kawin campur, atau seperti lainnya itu yang sekarang ini seperti persoalan tentang beribadah di tempat umum. Itu yang sangat menjolak di kalangan agama dan negara ini. Di sisi lain itu agama yang terlalu jauh, agama juga itu terlalu jauh mencampuri masalah kenegaraan, seperti yang kemarin itu tentang pembentukan undang-undang RUKHP yang bernuansa agama itu, ya itu agama ini tidak boleh mencampuri kayak gitu. Terus pemberlakuan hukum agama menjadi hukum positif atau hukum negara, itu adalah salah satu persoalan. Kalau kita dikaitkan dengan saat ini atau dengan bencana pandemik COVID-19 ini, itu kasusnya itu sangat erat dengan antara agama dan negara. Seperti contohnya tadi yang saya utarakan, antara beribadah di tempat umum, itu banyak yang berpendapat atau salah paham antara pihak agama dan pihak negara di sini. Karena di situ, kalau menurut saya sendiri, itu banyak persoalan yang bertentangan dari agama yang ikut mencampuri urusan kenegaraan, begitu juga sebaliknya negara yang ikut mencampuri keagamaan di Indonesia. Ya seperti sholat Id itu dilarang, sholat Id di rumah, sholat Id tidak boleh di masjid. Nah sekarang kayak gini, sholat Id kalau kita di rumah, berarti kalau sekeluarga itu ada 4
orang lah, ayah, anak, ibu, sama anak lagi, anaknya 2. Nah berarti yang ayahnya jadi imamnya, yang anaknya jadi bilangnya, yang anaknya yang satu lagi jadi khotibnya, makmumnya itu ibunya doang. Nah, seperti kayak gitulah. Itu kan apa ya, persoalan tentang beribadah di tempat umum. Ya berarti yang jadi makmumnya itu ibunya saja. Nah, terus kayak gitu mending kita tidur aja di rumah, nggak usah kerja lagi. Kan kayak gitu kalau ada peraturan kayak gitu. Nah kalau menurut pendapat saya sendiri itu ya cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata, perilaku yang tidak berkenan di hati kalian semua, di hati penonton video saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya, karena hari ini masih hari Syawal atau hari kemenangan umat Islam, mohon maaf lahir dan batin, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun saya tidak menarik, tapi saya tidak munafik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Karena like, subscribe, dan komen itu tidak bayar, cukup dibayar dengan senyuman di rumah masing-masing.